Cerita ini kejadian di akhir dekade 90-an, sekitar tahun 1999 atau 2000-an lah. Ada seorang sepasang suami istri. Ini nama asli by the way. Namanya Rosa dan Doni. Umur mereka sama-sama menuju 30 tahun. Doni ini pegawai BUMN dan Rosa tuh ibu rumah tangga. Dan mereka ini tinggal di daerah Jogja. Nah di tahun itu tuh tahun keempat mereka nikah dan mereka belum juga punya anak. Sempat kepikiran sama mereka buat coba ke dokter, program bayi tabung atau program-program dari dokter gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya mereka nggak jadi ikut program itu dan ya udah kalau emang belum rezeki mah nggak apa-apa, ikhlas aja. Semoga nanti ada jalannya buat punya anak gitu mereka mikirnya. Nah di suatu hari, Doni ini dinas keluar kota sekitar 5 harian, Natmoy. Dan ini kali pertama Doni ninggalin Rosa sendirian. Udah tuh selama 4 malam Rosa tidur sendirian di rumahnya. Singkat cerita di hari kelima, itu tuh hari Jumat. Itu hari dimana harusnya Doni balik dari dinasnya dia. Dan sekitar jam 12 malam, Rosa buka pintu depan. Karena Rosa ngedengar ada orang ngetok-ngetok pintu depan rumah dia. Pas dibuka, ternyata Doni. Nah setelah masuk rumah, entah kenapa di malam itu Doni tuh birahi banget Natmoy. Dan Doni tuh minta buat berhubungan sama istrinya. Di situ Rosa mikir, oh mungkin udah 5 hari nggak ketemu, kangen kali suami gue sama gue gitu. Ya udah tuh mereka ngelakuin hubungan suami istri di kamar mereka. Dan di saat itu Rosa ngerasa kok Doni itu agak beda. Bedanya tuh Doni pas lagi berhubungan suami istri itu, suaranya Doni ini kayak berat menggeram gitu loh. Kayak kayak gitu. Dan satu hal lagi yang gak biasa Natmoy, si Doni itu mainnya bener-bener hebat banget, kayak jago dan kuat banget gitu loh. Emang tadinya dia nggak kayak gitu? Sebenarnya lebih ke arah kayak nggak pernah nih Doni sejago ini gitu loh. Dan sekuat itu, bener-bener lama banget mainnya. Oke. Dan gara-gara itu Rosa tuh bener-bener kecapean sampai tepar banget dia. Nah begitu paginya si Rosa ini bangun, itu kondisinya udah jam 10 pagi. Telat tuh si Rosa bangun karena biasanya dia sholat subuh dan jam 8 pagi udah beres-beres rumah. Tapi dia lihat si Doni ini udah bangun duluan. Nah Rosa nanya ke Doni, aku kesiangan kok gak dibangunin. Terus di situ Doni jawab, iya tadi malam aku sampai rumah kamu udah tidur, kayaknya kecapean banget. Makanya aku gak berani bangunin, takutnya kamu ngantuk. Nah si Doni tuh bilang, lagian ini hari Sabtu juga ya, biarin aja kamu istirahat sampai siang. Kaget dong Rosa, kayak lo berdua tadi, kayak ya baru sampai rumah, gimana caranya, padahal tadi malam gue sama suami gue bisa main gitu kan. Tapi di situ Rosa diem aja karena dia takut kalau mungkin ya dia halu atau cuma mimpi doang gitu. Takutnya malah salah paham juga ya. Betul. Akhirnya dia nggak ngomong. Akhirnya dia nggak ngomong, diem doang. Singkat cerita, beberapa minggu setelah kejadian itu, Rosa tuh ngerasa perutnya sakit dan mual-mual. Setelah dibawa ke dokter, ternyata Rosa ini hamil Natmoy. Di situ Rosa dan Doni senang banget. Akhirnya mereka bisa punya anak setelah 4 tahun gitu kan nikah gak punya anak. Udah nunggu lama banget gitu kan. Dan sejak udah ketahuan hamil, ya karena udah nunggu lama juga, itu tuh bikin Doni sama Rosa tuh yang ngejaga banget lah si Rosa ini kondisinya. Dan bahkan gak cuma mereka berdua, tapi nyokapnya Doni tuh justru ikutan lebih concern sama Rosa gitu loh. Jadi lebih diperhatiin. Nah berjalan sampai kehamilan di bulan kelima, di situ nyokapnya Doni tuh ngerasa kalau Rosa ini kelihatan makin kurus gitu. Kayak perutnya tuh makin gede, tapi badannya Rosa nih makin kurus, kayak timpang gitu loh badannya. Kebayang gak sih? Misalnya kayak perutnya makin gede, tapi tangannya Rosa tuh mengecil. Terus kayak mukanya tuh rada-rada pucet, kagak capek gitu. Tapi perutnya tuh tetap makin gede gitu loh. Bahkan di usia kehamilan yang 5 bulan, yang sebenarnya perutnya harusnya gak gede-gede banget, kelihatannya perutnya Rosa nih kayak hamil tua gitu loh. Perutnya gede banget. Nah gara-gara kayak gitu, nyokapnya Doni tuh ya makin concern. Padahal vitamin dari dokter tuh udah diminum rutin. Rosa juga gak banyak aktivitas yang bikin capek, makannya juga teratur gitu loh. Akhirnya nyokapnya Doni ini ngide lah buat minta ke ustadznya dia, buat dikasih air sama ustadznya ini buat kesehatan Rosa dan bayinya gitulah. Nah nyokapnya Doni ini mikir ya buat jaga-jaga aja, gak ada yang macem-macem gimana-gimana gitu loh. Dikasih lah tuh air yang udah didoain sama ustadznya nyokapnya Doni ini. Terus nyokapnya Doni nyuruh Doni buat ngasih ke istrinya. Awalnya Doni gak mau Natmoy,
Tapi nyokapnya ini maksa, kayak udah nurut aja lah, biar sehat istrinya. Gak ada salahnya juga buat jaga-jaga doang gitu. Akhirnya dilakuin lah tuh. Doni ini nyampurin si air putih yang udah didoain, dicampur ke, kalau misalkan Doni lagi bikinin teh buat istrinya. Terus kalau misalnya Rosa minta ambilin minum, dia kasih air ini gitu. Dan setelah itu beberapa hari kemudian, perutnya si Rosa ini kayak melilit dan Rosa tuh ngakunya sakit banget badannya dia. Dibawalah ke rumah sakit, dicek sama dokter, dan tiba-tiba setelah dicek USG, bayinya Rosa ini gak kelihatan bergerak, Nat, Moy. Gak ada kelihatan detak jantungnya. Padahal harusnya kalau bayi dicek ke USG ada detak jantungnya gitu kan. Iya. Kayak gerak-gerak dikit gitu loh. Apalagi dia udah 5 bulan kan, Bi? Betul, harusnya udah kelihatan kan. Dicek lagi ke rumah sakit lain pun begitu juga. Yang kelihatan di USG tuh bukan bentuk bayi yang kecil kayak ya 5 bulan, kalau dicek di USG tuh kayak kelihatan sedikit anggota tubuhnya atau gimana. Ini tuh enggak, kayak cuman segumpal daging doang dan gak gerak sama sekali. Aneh juga kan kenapa bisa kayak gitu loh. Setelah dicoba ke medis pun gak bisa, kemana-mana pun gak bisa. Si ibunya Doni ini akhirnya ngide lagi. Dia maksa buat ke ustadznya dia. Dan akhirnya setelah Doni, Rosa, dan nyokapnya Doni ke situ, dilihat sama ustadznya ini, dan menurut si ustadz ini, dia bilang, ternyata anak yang dikandung sama Rosa itu bukan anak manusia, tapi anak genderuwo. Bangsat. Dan ternyata hal ini kejadian gara-gara di saat itu yang pertama kali Doni itu dinas keluar, yang dia ditinggal 5 hari, itu tuh si Rosa dalam tanda kutip lagi main sama genderuwo yang nyamperin si Rosa. Gila. Jadi si Rosa ini disetubuhin sama genderuwo, yang mana genderuwonya itu tuh ada di sekitar rumahnya si Rosa dan Doni. Dan ketika Doni ini gak ada di rumah, si genderuwo ini masuk ke dalam rumahnya Rosa dan Doni, dan kayak seakan-akan kelihatan seperti Doni gitu loh. Jadi ya yang mereka lihat di USG itu sebelumnya itu bukan bayi manusia, tapi bayi genderuwo, weh. Nah, dan janin yang di dalam kandungannya Rosa ini mati gara-gara air yang udah didoain sama si ustadz ini. Oh. Setelah itu singkat cerita akhirnya mereka ke dokter. Kandungan yang udah jadi daging ini dikeluarin, dan ya yang keluar hanya daging-daging dan darah-darah yang menggumpal aja gitu loh. Jujur kasihan banget sih. Tapi di situ Doni pun ya ikhlas gitu sama apa yang udah terjadi sama istrinya. Anjing, berarti kasarannya kayak si Rosa tuh emang diincar sama genderuwo ini buat disetubuhin gitu ya? Iya betul. Sampai hamil gitu masalahnya. Dan bahkan yang dia kandung bukan anak si Doni, ya anak genderuwo itu gitu loh. Berarti, Bi, kalau misalkan dia nggak minum air itu bakal lahir gitu anaknya? Betul, bisa dibilang gitu. Anjing, kayak gimana ngelahirin bayi genderuwo ya? Serem juga kan. Cuman ya hitungannya malah jadi ya untung juga kan, maksudnya bayinya meninggal gitu loh. Iya bener. Emang cukup desperate sih. Lo udah lama nikah tapi nggak punya anak. Tapi ya mungkin wajar sih beberapa orang memilih untuk pergi ke dukun biar mereka bisa punya anak.